Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Lusen dengan NPM 2114071-027 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem transmisi otomatis pada motor dan mobil. Langsung saja, sistem transmisi otomatis pada motor. Biasa disebut dengan CVT, Continuously Variable Transmission. Sistem transmisi itu adalah suatu sistem yang berfungsi memindahkan tenaga dari mesin ke roda dengan pengaturan torsi atau momentum yang sesuai dengan beberapa kondisi. Jadi CVT adalah sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk atau belt yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley. Jadi drive pulley adalah puli penggerak, sedangkan driven pulley adalah puli yang digerakkan, yang menggunakan prinsip gaya gesek dan sentrifugal. Jadi sistem ini hanya menggunakan dua puli yang dapat berubah diameternya di masing-masing pulinya. Jadi di puli primer dapat berubah, di puli sekunder pun begitu. Prinsip kerjanya adalah tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran di ruang bakar akan memutar crankshaft. Energi dari putaran crankshaft ini yang akan disalurkan ke puli primer. Lalu puli primer ini akan menyalurkan lagi tenaganya ke puli sekunder melalui V-belt, yaitu sabuk dari baja tersebut. Lalu puli sekunder ini akan menggerakkan roda dari gigi yang ada, dari gear-gear yang tersalurkan ke gigi roda. Roller yang terdapat pada primer atau puli primer mengalami tekanan sentrifugal. Nah, proses ini, pada proses ini yaitu daya sentrifugal inilah yang akan mendorong mangkuk pada primer seven. Jadi proses ini terjadi karena roller yang terdapat pada primer atau puli primer mengalami tekanan sentrifugal seiring dengan bertambahnya putaran mesin atau gas. Nah, daya sentrifugal ini yang mendorong mangkuk atau sliding primer dan menyebabkan V-belt sabuk itu semakin bergerak ke arah diameter luar atau diameter yang terbesar. Jadi akan membesar. Lalu bagian primer, lalu lalu pada proses itu maka belt ini, V-belt ini akan tertarik dari puli sekunder. Sehingga pada puli sekunder ini diameternya akan mengecil, sedangkan pada puli primer ini diameternya akan membesar karena ada gaya sentrifugal yang dialami oleh mangkuk ini atau silinder primer yang menekan V-belt pada puli primer. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi pada proses mekanisnya itu gaya naik turunnya piston ini akan diubah menjadi putaran oleh crankshaft. Lalu crankshaft ini akan memutar puli primer dan puli primer ini akan bergerak dan diameternya itu akan membesar ketika sliding primer ini mengalami pergerakan yang menekan.
puli tersebut, yang menekan P-belt tersebut, sehingga diameter puli pada puli primer itu akan membesar. Dan pada saat itu, secara otomatis P-belt ini akan tertarik di puli sekunder, maka dia akan tertarik karena adanya gaya tekanan yang terjadi pada puli primer. Maka secara otomatis dia akan mengecil pada diameter puli di puli sekunder di bagian belakang ini. Sehingga gerakan akan semakin cepat karena torsinya semakin tinggi. Sehingga motor tersebut bergerak dengan lebih cepat dari sebelumnya karena adanya pergerakan diameter belt tersebut. Di sini ada bagian-bagian yang pentingnya pada sistem transmisi otomatis ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah crankshaft, yaitu di sini, terletak di sini. Dia ini yang mengubah putaran mesin atau putaran piston ini, naik turunnya piston ini menjadi gerakan putar pada roda. Jadi pada puli primer ini diubah dia menjadi gerakan putar sehingga disalurkanlah ke puli sekunder. Lalu puli sekunder menyalurkan ke roda sehingga berjalan motor tersebut. Lalu yang kedua ada fix primer atau puli primer yang berada pada depan sini. Biasanya terdapat di dekat mesin. Sedangkan puli sekunder terdapat di bagian belakang, dekat dengan ban belakang. Nah, jadi puli primer ini adalah puli penggerak. Dia yang menggerakkan. Sedangkan puli sekunder adalah puli yang digerakkan. Lalu yang kedua ada secondary fix, yaitu puli sekunder tersebut. Jadi puli sekunder ini puli yang digerakkan. Dia akan otomatis mengecil apabila belt ini tertarik karena adanya tekanan dari sliding primer pada bagian puli primer. Lalu yang keempat ada sliding primer. Nah, apa sih sliding primer? Ya, seperti mangkuk dia bentuknya. Di dalamnya itu terdapat roller pemberat. Nah, dia ini dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi dia ini dapat menekan dan tidak menekan belt. Jadi saat dia posisi menekan, maka belt itu kan membesar pada puli primer. Di dalam sliding primer itu terdapat roller tentunya yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal sehingga pada saat kecepatan tinggi atau tekanan tinggi dia akan membesar. Lalu yang keenam itu ada V-belt, itu penghubung antara putaran dari puli primer ke puli sekunder. V-belt ini biasanya terbuat dari karet dan serat baja bahannya. Ini sangat penting ya, jadi dia yang menyalurkan, yang menghubungkan antara kecepatan dari puli pertama ke puli kedua, yaitu puli primer ke puli sekunder. Lalu ada poros primer yang menghubungkan putaran kruk AS dari mesin ke puli primer. Jadi RPM mesin ini akan selaras dengan poros utama. Seperti ini contohnya. Kalau dibuka pada mesin matic ya. Ini adalah crank S, ini adalah puli primer, ini adalah puli sekunder. Puli sekunder dia akan bergerak dan akan menggerakkan, menyalurkan dan menggerakkan roda belakang sehingga motor akan bergerak. Seperti ini. Ketika digas, maka puli primer ini, maka sliding primer ini akan menekan belt pada puli primer dan diameternya akan membesar sesuai dengan kecepatan gas yang dihasilkan. Lalu dengan otomatis
belt ini, sabuk ini akan tertarik karena diameter tersebut akan membesar kan. Diameter tersebut membesar, maka V-belt ini akan tertarik. Nah, yang menyebabkan pada belt pada poli sekunder ini akan mengecil diameternya. Jadi lebih kecil. Nah, maka dari itu kecepatan akan lebih tinggi. Torsinya akan lebih besar. Seperti itu. Lalu di sini ada kelebihan sistem CVT. Jadi kelebihan dari sistem CVT ini biasanya cocok untuk digunakan di daerah perkotaan. Jadi sangat cocok ya. Karena apa? Karena ramah lingkungan, terus perawatannya mudah, sama penggunaannya simple. Jadi sangat cocok di daerah perkotaan. Karena penggunanya itu sangat mudah, hanya digas saja, tidak perlu memindah-mindahkan gigi, tidak ribet lah. Nah, karena tidak ada gear, jadi membuat perubahan giginya itu menjadi halus, seperti tidak ada perubahan gigi. Padahal ada perubahan torsi yang terjadi karena adanya V-belt yang berubah diameternya. Tapi karena sistem full ini, dia akan terasa seperti tidak ada pemindahan gigi. Sangat halus, smooth. Lalu kekurangan CVT ini biasanya perbaikannya cukup mahal ya. Kalau ada kerusakan, pasti perbaikannya cukup mahal. Karena biasanya digantinya itu sekaligus. Jadi mahal. Lalu kapasitas torsi yang dicapai itu terbatas. Nah, terus lalu kurang cocok untuk digunakan di jalan yang berlumpur, berbatu, ataupun pegunungan yang tanjak-tanjakan perbukitan itu kurang cocok. Kenapa? Karena torsi yang dicapai itu terbatas, karena torsinya sendiri itu yang kurang, kurang tinggi, kurang besar. Nah, maka dari itu sangat kurang cocok untuk daerah-daerah yang ekstrim. Selanjutnya adalah sistem transmisi otomatis pada mobil. Di ada beberapa sistem transmisi otomatis pada mobil, di antaranya adalah hydraulic automatic transmission, disebut dengan AT. Lalu continuous variable transmission, yaitu CVT. Lalu dual clutch transmission, yaitu DCT. Dan yang terakhir adalah automatic manual transmission, yaitu AMT. Mohon maaf, saya batuk, jadi agak mengganggu. Di sini saya akan berfokus pada sistem CVT ya, yaitu continuous variable transmission. Jadi sistem ini hampir sama persis dengan sistem transmisi CVT pada motor, pada mobil ini. Menggunakan dua puli, sama kan seperti pada motor. Ya, ini puli penggerak dan puli yang digerakkan. Sama seperti sepeda motor. Lalu keduanya kemudian dihubungkan pair yang terbuat dari serat baja. Sama kan? Dihubungkan dengan pair. Nah, diameternya itu pada puli sekunder dan puli primer itu dapat berubah. Nah, puli yang menggerakkan memiliki rasio lebih kecil di mula-mulanya. Namun lama-kelamaan menjadi besar sesuai dengan tarikan gas mobil atau mesinnya. Kemudian puli yang diputar tersebut awalnya besar, lama-kelamaan jadi kecil karena belt tertarik oleh puli penggerak. Sama seperti sistem CVT pada motor. Ini saya pada sistem CVT pada mobil ini menggunakan fluida ya, bukan menggunakan roller. Sedangkan pada motor kan menggunakan roller. Kalau pada CVT pada mobil ini menggunakan sistem fluida, tekanan fluida yang menyebabkan puli itu menjadi besar dan mengecil.
Lalu ada komponen penting pada transmissivity, yaitu torque converter, meneruskan putaran mesin ke input sub. Nah, jadi dia yang meneruskan putaran mesin ke input. Lalu metal bed menghubungkan puli primer dan puli sekunder. Rasio gear akan membesar ketika puli primer lebih kecil dari puli sekunder. Jadi rasio akan membesar ketika puli primer itu lebih kecil dari puli sekunder. Lalu yang ketiga adalah forward and reverse drive mechanism. Nah, ini adalah yang mengatur maju atau mundurnya mobil. Jadi dia yang mengatur gerakan tersebut. Lalu yang keempat adalah oil pump and reduction gear. Yang sudah saya bilangkan tadi, bahwa di CVT ini menggunakan oil pump. Itu berfungsi untuk mengatur tekanan fluida sehingga dapat mengatur diameter puli. Nah, jadi tekanan fluida yang diatur yang menyebabkan diameter puli itu membesar dan mengecil. Seperti ini. Ini contoh mesin mobil ya. Mesin mobil Matic. Di sini ada puli primer, di sini ada puli sekunder. Belt ini beltnya, belt baja, standar baja. Lalu ini ada gearbox, ini ada gigi gigi nanas. Jadi puli primer ini yang depan ini itu input, sedangkan puli sekunder ini output. Jadi putaran mesin, putaran naik turunnya, gerakan naik turunnya piston itu diubah menjadi putaran mesin, diubah menjadi gerakan berputar oleh puli primer ini. Di puli primer ini sudah menjadi gerakan berputar ya, sehingga pada saat sudah menjadi gerakan putar maka dia disalurkan ke puli sekunder menjadi gerakan putar juga. Sama halnya seperti CVT pada motor. Jadi gerakan naik turunnya piston ini diubah menjadi gerakan putar. Lalu gerakan putar pada puli primer ini disalurkan ke puli sekunder dengan menggunakan belt serat baja ini. Gerakan puli sekunder ini akan disalurkan yang memutar gardan roda. Jadi roda belakang akan berputar karena disalurkan oleh puli sekunder ini. Jadi puli sekunder ini yang menyalurkan ke roda belakang, gear roda belakang. Jadi pada gearbox ini, di dalam ini terdapat planetary gear. Kenapa disebut planetary gear? Itu karena cara kerjanya itu seperti tata surya. Bentuknya itu seperti tata surya. Maka disebut dengan planetary gear. Dan poros utamanya itu disebut matahari. Jadi utama itu seperti matahari. Gerakan gigi nanas ini. Jadi pada planetary gear ini dapat menghasilkan 3 efek putar, yaitu gigi N, gigi R, dan gigi D. Pada gigi nanas ini gigi nanas ini seperti ini, yang di depan ini adalah gigi gearbox, yang di dalamnya ada planetary gear. Di sini ya gigi nanas ya, yang menghubungkan ke gardan roda belakang. Jadi gigi nanas ini memutar gardan roda belakang, sehingga roda belakang itu dapat berjalan atau bergerak ya, bergerak berputar. Gigi nanas ini biasa disebut dengan pinion, gigi pinion. Tiga efek putar tadi apa aja sih? Nah, gigi D. Pada gigi D, poros akan berputar searah. Nah, jadi gearbox dan gigi nanas ini berputarnya searah dengan arah pada gerakan puli. Jadi dia akan berputar maju. Jadi roda akan maju, itu adalah gigi D.
key drive. Nah, pada saat gigi nanas tidak berputar, pada saat gigi nanas ini berhenti, dan gearbox ini tetap bergerak, maka itu disebut dengan gigi N, gigi netral. Nah, sehingga pada kondisi ini mobil dapat didorong maju atau mundur. Lalu saat gearbox tidak berputar dan gigi nanas ini akan otomatis berputar berlawanan arah sebaliknya. Nah, itu disebut dengan gigi R, gigi mundur. Jadi mobil akan mundur karena yaitu sistem tersebut. Ini hampir sama seperti CVT pada motor ya. Cuman hanya ini lebih kompleks saja, lebih kompleks, lebih ribet. Pada saat mobil itu digas dengan kecepatan tinggi, dengan gas yang tinggi, maka otomatis puli primer ini akan membesar diameternya dan puli sekunder ini akan mengecil diameternya. Sederhana, sesederhana itu. Cuman di sininya ini yang sangat kompleks. Dia menggunakan fluida ya, tekanan fluida untuk menggerakkan sliding primer itu, sehingga dapat menekan belt ini, belt di puli primer. Nah, saat belt pada puli primer ini tertekan, maka otomatis serat sabuk baja ini akan tertarik, dan pada puli sekunder ini karena tertarik tersebut, maka dia akan otomatis mengecil diameternya. Seperti itu. Maka kecepatan torsinya, kecepatan RPM-nya itu akan tinggi, kan naik. Nah, di sini ada kelebihan CVT pada mobil ya. Jadi perpindahan gigi yang halus, jadi tidak terasa smooth, lebih smooth. Lalu ramah lingkungan, lalu tidak perlu RPM tinggi, tidak seperti mobil manual yang menggunakan RPM tinggi pada saat start. Lalu cocok untuk penggunaan di daerah perkotaan, seperti halnya pada CVT motor ya. Lalu kekurangan CVT ini, sistem CVT, yaitu perawatannya mahal. Tidak cocok untuk aktivitas di medan ekstrim. Torsinya terbatas. Lalu tempat servisnya juga terbatas karena susah. Karena sistem ini susah di bengkel-bengkel sederhana itu cukup susah. Kalau terjadi kerusakan, maka perbaikannya itu sangat mahal. Biasanya banyak yang harus diganti secara bersamaan. Jadi ya begitulah mahal. Tapi penggunanya simpel, tidak seperti mobil jenis transmisi manual ya. Yang hanya membedakan pada sistem CVT motor dan mobil ini menurut saya hanya pada penggeraknya saja. Penggerak belt ini untuk membesar dan mengecil. Pada CVT motor itu menggunakan roller, sedangkan pada CVT mobil ini menggunakan tekanan fluida. Tetapi pada CVT mobil jelas lebih kompleks karena dia membutuhkan torsi yang lebih besar untuk menggerakkan beban yang begitu berat ya. Pada mobil jelas bebannya lebih besar dan torsinya harus lebih besar. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.